salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nias Selatan. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Risman Laia dari SMK Negeri 1 Amandaya berperan sebagai supervisi. Saya Melda Sihotang dari SMP Negeri 2 Lelewau berperan sebagai coach. Saya Samarudin Laia dari SMA Negeri 1 Lelewau berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bu Melda. Ya, selamat siang Bapak Risman. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oh, puji Tuhan, sehat Pak. Oke, baik. Ngomong-ngomong Bu, saya dengar ada yang Ibu lakukan praktek bersama dengan Pak Laia ini terkait dengan coaching. Iya, benar sekali Pak. Kita sudah menjadwalkan hari ini akan mengadakan coaching dengan Bapak Samarudin Laia Pak. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira Bu, nanti dalam pelaksanaan coaching nanti bersama dengan Pak Laia, boleh saya nggak menjadi supervisinya ya Bu? Oh iya, silakan Bapak. Oke, baik Bu. Dalam pelaksanaan supervisi nanti Bu, selama melakukan percakapan dengan coaching, jadi saya akan melakukan penilaian nanti beberapa pengamatan yang saya lakukan dalam percakapan tersebut. Nah, di sini kan Bu, dalam pelaksanaan ini nanti ada yang menjadi acuan saya dalam melakukan pengamatan dalam pelaksanaan coaching bersama dengan Pak Laia Ibu. Nah, kemudian ada beberapa nanti nih Bu yang saya tanyakan sama Ibu dalam pelaksanaan coaching ini. Boleh kan Bu kira-kira? Iya, boleh, silakan Pak Laia. Nah, kira-kira nanti ya Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan dalam kompetensi seperti apa Bu dalam coaching ini nantinya? Iya Pak, yang ingin saya ini yaitu kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh, itu harapan Ibu ya yang harus nanti Bu ya kembangkan ya dalam kompetensi tersebut. Nah, bagian mana kira-kira nanti Ibu inginkan yang perlu saya amati Bu dalam percakapan tersebut? Iya, yang saya ingin untuk di observer yaitu bagian dalam mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Pak Laia. Baik Ibu. Nah, bagaimana nanti penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang sedang kita kembangkan dalam keterampilan coaching ini Bu? Iya, penilaian saya yaitu saya harap saya mampu memiliki kompetensi sesuai dengan yang ada pada rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Jadi ada beberapa nanti penilaian yang akan dilakukan ya Bu ya. Iya. Ada 3 tahap nanti yang harus kita lakukan Bu. Ada nanti tahap pra-supervisi, kemudian ada nanti supervisi, dan ada nanti pasca supervisi. Nanti itu yang harus kita lakukan nanti dan saya lakukan dalam saat nanti melakukan percakapan ya Bu. Nah, kira-kira seperti apa nanti harapan Ibu dalam melakukan proses observasi ini Bu yang kita lakukan secara bersama? Iya, harapan saya yaitu saya mampu dalam coaching ini saya mampu melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, kira-kira itu yang Ibu lakukan ya dalam alur tirta ya. Baik Ibu. Nah, maka untuk mempersingkat waktu Bu, saya persilakan sama Ibu untuk melakukan coaching bersama dengan Pak Laia sekarang. Iya, baik, terima kasih Bapak Risman Laia. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat sore Bapak Samarudin Laia. Ya, selamat sore Bu. Iya, apa kabarnya Bapak Samarudin? Puji Tuhan sehat Bu. Iya, syukurlah Bapak Samarudin. Tumben ini Bapak Samarudin, kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, tentu jelas Bu, saya lagi mengalami masalah di dalam proses pembelajaran. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak inginkan ketercapaiannya dalam pembicaraan kita kali ini Pak? Ya, saya sebenarnya menginginkan solusi dari setiap permasalahan yang saya alami di sekolah Bu. Oh begitu ya Pak ya. Emangnya ada masalah apa nih ya Pak? Begini Bu, setiap jam istirahat itu pas jam masuknya nanti kebanyakan siswa itu terlambat masuk ke dalam kelas.
Oh, baik Pak. Berarti permasalahannya yaitu setiap habis istirahat Iya, siswa terlambat masuk ke dalam kelas seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Kalau begitu apakah Bapak sudah menelusuri apa penyebabnya Pak? Tentu Bu, dalam beberapa hari ini saya sudah menelusuri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa kita itu terlambat. Yang pertama adalah kurangnya tempat duduk di kantin, karena mengingat kantin itu hanya 2 di lingkungan sekolah, sementara siswa 300-an. Sehingga sekali makan itu kurang tempat duduk, sehingga mereka perlu antrian untuk makan. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak Samarudin harapkan untuk anak-anak murid Bapak Samarudin? Iya, saya berharap mereka bisa tepat waktu, baik waktu makan atau istirahat maupun tepat waktu untuk masuk saat lonceng sudah berbunyi untuk masuk di dalam kelas, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau begitu apa yang bisa Bapak Samarudin lakukan untuk agar anak tersebut tidak lagi terlambat masuk ke dalam kelas? Iya, mencoba berusaha Bu untuk memotivasi mereka, mengarahkan mereka, dan memberikan masukan kepada mereka bagaimana supaya mereka tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas, karena terlambat itu dapat mengganggu proses pembelajaran berlangsung dan mereka juga akan rugi dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak, kalau begitu apakah ada kira-kira metode yang sudah pernah Bapak lakukan agar anak-anak tersebut tidak terlambat masuk ke kelas? Iya, yang selama ini sudah kita terapkan beberapa metode Bu, yaitu contohnya kita mencoba memfasilitasi anak-anak itu bagaimana supaya tidak terlambat dan memberikan pengarahan kepada mereka. Begitu juga kita mencoba memfasilitasi kantin di sekolah agar mereka dapat menyediakan tempat duduk yang sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Oh, seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira nih Pak, kalau kita nilai nih, kita kasih rating 1 sampai 10. Berapa nilai yang bisa Bapak berikan dari metode yang sudah pernah Bapak laksanakan itu? Iya, Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya prediksi, mereka masih memiliki rating 7. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai saat ini setelah saya menerapkan metode itu masih banyak siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Baiklah Bapak, kalau begitu selanjutnya nih apa rencana Bapak Samarudin dan bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak ambil selanjutnya? Iya, baik. Rencana selanjutnya Bu, saya akan mencoba koordinasi dengan pemilik kantin agar kantinnya diperluas dan disediakan sarana prasarana dan fasilitas sehingga kalau makan siswa itu dapat tercukupi sehingga tidak ada lagi antrian. Dan saya juga selalu berkoordinasi dengan orang tua agar memotivasi setiap anak itu kalau masuk ke dalam sekolah, lingkungan sekolah, mereka tidak melanggar aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah. Wah, luar biasa ya Pak ya. Untuk rencana ini selanjutnya ya Pak ya, siapa nantinya yang akan terlibat dalam rencana Bapak? Ya, tentu yang terlibat dalam rencana ini Bu pasti adalah pemilik kantin dan orang tua siswa dan begitu juga Bapak Ibu guru yang lain. Kalau begitu ya Pak ya, setelah perbincangan tadi sudah tahu siapa-siapa yang terlibat. Kira-kira berapa lama Bapak butuhkan waktu untuk melaksanakan rencana ini? Iya, sebenarnya kita tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kita pengen itu lebih cepat, lebih baik, dan boleh kita mulai minggu depan Bu. Rencana itu akan mulai diterapkan. Syukurlah, semoga secepatnya bisa terlaksana ya Pak ya. Iya, Bu. Untuk selanjutnya nih Pak Samarudin, komitmen seperti apa ini yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat berlangsung selamanya? Saya sebagai seorang guru punya komitmen dalam setiap tindakan dan perencanaan yang kita lakukan, ya. Jadi apapun yang kita rencanakan ke depan tentang meminimalisir
siswa yang terlambat ini pasti kita akan terapkan dan akan kita laksanakan dan terus berkoordinasi dengan pemilik kantin dan orang tua siswa juga. Oh, luar biasa ya Bapak Samarudin ya. Semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Bu. Iya, syukurlah kalau begitu. Bagaimana Pak sekarang perasaan Bapak setelah perbincangan kita ini? Ya, saya merasa senang Bu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari permasalahan yang sudah saya alami selama ini dapat menemukan solusinya dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi itu setidaknya meningkatkan motivasi anak-anak itu supaya tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas. Iya, baiklah Bapak. Saya juga merasa senang ya Pak ya sudah bisa mendengarkan masalah dan Bapak sendiri juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Untuk selanjutnya semoga kita bisa dapat selalu berbagi ya Pak. Ya Bu, makasih Bu. Iya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Itu saja yang perlu saya tanyakan Bu. Baiklah, terima kasih Bapak Samarudin. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Baik Bu, Melda selama melakukan praktek coaching bersama dengan Pak Laia, saya sudah mendengarkan apa yang sudah dilakukan. Di sini boleh saya melakukan refleksi dalam kegiatan kita ini kan Bu? Boleh ya Bu? Silakan. Iya Bapak. Oke, baik Ibu. Isman. Nah, jadi Bu, di sini bagaimana Ibu menilai sendiri terkait dengan performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan selama melaksanakan coaching? Iya, yang penilaian saya sendiri ya Pak ya bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Oh iya Bu ya. Nah ini kan Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian bahwa itu alurnya kira-kira Bu? Iya, karena tadi ya Pak ya sesuai percakapan yang sudah kami lakukan tadi, perbincangan tadi, saya sudah menanyakan tujuan adanya identifikasi masalah dan saya menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya dan tanggung jawabnya bagaimana, seperti itu Pak. Oh baik Bu, sangat luar biasa sekali ya Bu ya, yang Ibu nilai bahwa dalam percakapan itu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya benar Pak. Oke baik Ibu. Nah kira-kira boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kira-kira Bu selama melakukan percakapan ya? Ya boleh, silakan Baik Bapak. Ibu, setelah saya mengamati tadi kan Bu, pada saat Ibu berkomunikasi atau berbincang dengan Pak Laia, Ibu melakukan percakapan alur tirta. Itu sudah sesuai Bu, sudah sesuai dan itu sudah sesuai dengan standar ya, apa yang sudah kita sepakati dan apa yang menjadi rujukan dalam kegiatan keterampilan coaching. Bagaimana kira-kira Bu setelah Ibu mendengarkan dengan percakapan saya ini atau tanggapan saya terkait dengan pengamatan? Wah, saya lega dan luar biasa ya Pak ya. Saya senang karena kompetensi saya dalam melaksanakan coaching ini sesuai dengan yang ada pada rubrik penilaian. Baik Ibu, jadi semakin kuat Ibu ya. Iya benar Oke, Pak Laia. baik Ibu. Kira-kira Bu, dalam selama melaksanakan percakapan coaching ini, nah saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat mengajukan pertanyaan kan Bu, saya mengamati Ibu melakukan percakapan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu lebih spesifik ya Bu ya, harus ke lebih spesifik apa yang menjadi arah daripada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dalam mengali potensi terhadap si coaching. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan hal itu? Iya, saya sangat luar biasa ya Pak ya. Saya bisa menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh coach saya dan untuk itulah saya mengharapkan tadi pengamatan dari Bapak untuk di mana kompetensi yang bisa saya tingkatkan dan kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Oke, baik Ibu. Jadi kira-kira setelah melakukan percakapan ini Bu, apa rencana tindak lanjutnya nanti yang harus dilakukan?
Iya, tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu ya Pak ya, saya tentunya terus berkoordinasi dan memberikan semangat bagaimana rencana yang akan dilanjutkan oleh coach saya, dan tentunya saya tetap memberikan masukan-masukan dan semangat yang dibutuhkan oleh coach saya. Oke, baik Ibu. Nah, dalam percakapan coaching ini Bu ya, dalam melakukan supervisi, saya sebagai supervisi, apa kira-kira yang terbayang dalam pikiran Ibu terkait dengan kegiatan ini Bu? Iya, yang saya dapatkan yang terbayang yaitu bahwa saya dapat membantu rekan saya dan membantu saya sendiri dalam meningkatkan kompetensi saya, juga membantu rekan saya dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, baik Ibu. Nah, sangat luar biasa Bu ya. Berarti dengan adanya keterampilan coaching ini bisa kita membantu orang lainnya Bu ya. Iya, benar untuk sekali. menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Iya, Bapak. Oke, Iya. baik Bu. Ini mau ke ujung kegiatan ini nantikan Bu dalam percakapan ini sebagai saya supervisi. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita ini Bu? Iya, luar biasa sekali percakapan ini ya Pak ya. Saya mendapatkan penguatan dan pemahaman yang mendalam terkait praktik coaching dengan alur Tirta ini Pak. Dan saya dapat meningkatkan lagi kompetensi-kompetensi yang saya butuhkan dalam percakapan coaching. Oke, baik Ibu, terima kasih, sangat luar biasa. Semoga keterampilan Ibu yang sudah Ibu lakukan hari ini yang menjadi dampak yang lebih besar dalam kehidupan Ibu kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Bisa Bu ya. Jadi kita cukupkan sekian Bu terkait dengan percakapan hasil supervisi dalam kegiatan ini. Mungkin nanti hasilnya akan saya sampaikan ke Ibu terkait dengan penilaian supervisi terkait dengan percakapan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik. Cukup saja Bu, saya akhiri kegiatan ini. Terima salam saya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Rismana Baik, Ibu. ya.